berdoa dan berkorban itu adalah kekuatan yang paling hakiki dalam sejarah hidup. Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Rasul Paulus di dalam bacaan pertama yang kita renungkan hari ini berbicara kepada kita semua tentang panggilan hidup yang Tuhan percayakan kepada masing-masing kita. Dan hari ini Rasul Paulus mengajak kita untuk lebih dalam melihat rahmat sakramen perkawinan yang Tuhan percayakan kepada umat Tuhan. Rasul Paulus mengatakan demikian untuk kita, bahwa Tuhan itu menganugerahkan hidup bagi kita untuk bersiara di dunia ini. Kita perlu menjalaninya dengan penuh syukur dan berjaga-jaga, menghormati kekudusan Tuhan dengan cara memelihara, merawat perkawinan itu. Ugahari terhadap hal-hal duniawi supaya kita punya ruang untuk hal-hal surgawi. Paulus menggambarkan dengan satu permenungan tulisan yang begitu indah tetapi dalam sekali, bagaimana orang berjuang di tengah dunia ini, hidup di tengah dunia ini, tetapi terus mencita-citakan hidup surgawi. Dan di dalam bacaan Injil Lukas, Yesus mengendaki para murid untuk hidup sepenuhnya dari penyelenggaran ilahi, mengukur kualitas hidup dari pandangan Allah bagi umatnya, bukan dari cara dunia memperlakukannya. Hendaknya hidup dengan mengandalkan kebaikan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari umat Tuhan yang terkasih, Yesus mengundang kita untuk hidup bahagia. Kita semua diajak untuk sampai kepada tahap itu. Ukuran semacam itu tidak cukup ditentukan oleh jaminan di dunia ini saja. Dengan beriman, kita memiliki standar hidup baru, yaitu ajaran kasih Tuhan. Kasih itu harus menjiwai seluruh usaha kita memelihara hidup yang berbahagia. Entah hidup sebagai suami istri di dalam sakramen perkawinan, atau juga hidup sebagai orang-orang terpanggil secara khusus, para imam, biarawan-biarawati yang menguduskan dirinya untuk Tuhan. Maka dalam level panggilan apapun juga, kita sementara diajak, diundang untuk terus mengandalkan kebaikan Tuhan. Hidup di dalam kasih. Kasih yang menjembatani sekian banyak perbedaan. Kasih yang menjadikan orang
bisa menerima satu sama lain. Maka kalau kita mau mengatakan hari ini kasih yang sejati yang berasal dari Tuhan itu biasanya tidak egois. Kasih yang tidak ingat diri. Karena kasih yang egois pada dasarnya hanya saling melukai satu sama lain. Tetapi kalau kasih yang sejati, yang datang dari Allah, yang dipercayakan kepada kita masing-masing, biasanya kasih itu sungguh membebaskan, kasih itu bisa memulihkan, kasih itu bisa menyembuhkan, dan pada akhirnya kasih itu menjadikan kita hidup di dalam persaudaraan satu sama lain. Maka mari Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, semoga kita boleh berjalan hari ini di dalam terang sabda Tuhan dengan merenungkan apa yang dikatakan oleh Santo Yohanes Paulus yang kedua. Beliau mengatakan bahwa doa dan berkorban itu adalah kekuatan yang paling hakiki dalam sejarah hidup manusia. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kasih persaudaraan di dalam panggilan hidup apapun juga akan tetap kokoh bertahan ketika orang siap untuk berkorban dan tidak pernah berjalan sendiri, tetapi mengandalkan Tuhan di dalam setiap doa-doanya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.